Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Selasa 20 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-29, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema kewaspadaan. Dari Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Sikap waspada berarti selalu siaga dan siap untuk menghadapi sebuah peristiwa. Entah itu berhubungan dengan peristiwa hidup kita ataupun bencana alam. Sikap ini dibutuhkan agar kita tidak menjadi korban tak berguna. Dengan kata lain, sikap waspada menjadi kunci untuk bebas dari sebuah bahaya yang akan kita hadapi. Hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Sebuah bahasa simbolik yang bermakna kewaspadaan. Yesus mengajak para muridnya untuk waspada, agar bisa menyambut Tuannya yang datang tanpa janji dan tanpa diduga. Yang artinya, Yesus tidak mau para rasulnya terlena saat menghadapi peristiwa besar yang akan dihadapi Yesus, yakni puncak karya keselamatannya. Para rasul harus siap menerima bahwa jalan kepada kebahagiaan adalah jalan derita dan pengorbanan. Yesus berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Dalam Lukas bab 12 ayat 37 sampai 38. Aspek pengorbanan sangat nampak saat Yesus berkata tentang waktu tengah malam atau dini hari. Waktu yang tepat untuk beristirahat dan memanjakan tubuh justru dipakai untuk berjaga menantikan Tuhan yang tak pasti kapan datang. Karena dengan waspada dan berjaga, kita akan menerima sebuah jaminan untuk berada bersama Tuhan. Bercermin pada Sang Sabda yang mengatakan, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang." Dalam Lukas bab 12 ayat 37a. Saudara, kebahagiaan adalah harapan dari semua orang yang tidak takut berkorban. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami makna dari harta benda yang kami miliki, yakni sebagai sarana untuk membahagiakan sesama. Kami mohon semoga kami semakin murah hati bagi sesama kami yang menderita dan papa. Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.